Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elpa Hermawan selaku dosen public speaking, juga para viewers yang menonton video ini. Kali ini kita akan buat video mengenai diskusi soal kebudayaan Indonesia, yaitu ondel-ondel yang dijadikan objek sebagai pengamen. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Batir sebagai moderator. Saya Wildan Nabil Hidayatullah. Saya Rahmaditya. Jadi di diskusi kali ini kita bakal diskusi soal ondel-ondel yang ngamen di jalanan. Nah, di sini saya sebagai moderator ingin kalian berpendapat, tapi saya juga akan berpendapat ya pastinya. Pertama, ondel-ondel itu kan dari kebudayaan Betawi. Nah, saya pengen nih kalian berpendapat mengenai ondel-ondel yang dijadiin objek ngamen di jalanan. Kalau dari saya pribadi, ondel-ondel dijadikan objek ngamen buat mencari uang nafkah ya, itu adalah suatu hal yang lumrah sih, karena bisa kita lihat di upacara pernikahan juga banyak kebudayaan yang dipakai, kayak misalkan ntar ada marawis, ntar ada, kalau misalkan Sunda itu ada jaipongan, kalau Jawa itu ada banyak lah. Pokoknya menurut saya itu adalah hal yang lumrah ya. Cuman caranya berbeda saja. Gitu saja sih kalau menurut saya. Sejauh ini saya melihatnya kayak lumrah-lumrah aja. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, yang namanya kebudayaan tradisional, kalau misalkan mungkin dalam konteks kegiatan yang baik, itu kan kalau misalnya yang sering kita lihat itu mereka ngamen di jalanan. Jadi saat mereka ngamen di jalanan jadinya tidak enak dipandang. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya feel-nya, nggak ada yang rasa kita ini nih budaya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu tidak bisa dilihat semuanya kalau itu bagus gitu. Kalau saya pribadi ya, karena seperti kehilangan citra mereka yang seharusnya ditampilkan di tempat-tempat yang bagus gitu. Dari Ditya berarti ondel-ondel itu nggak patut buat dijadiin sebagai objek ngamen karena derajatnya kayak diturunkan seperti itu kan? Iya. Ya. Nah berarti tapi kalau Wildan sendiri itu masih lumrah karena banyak yang makai itu buat ngamen gitu, seperti itu. Bukan, tapi banyak kebudayaan itu buat acara pernikahan kan, kayak sama aja tujuannya mencari uang, tapi dilihatnya berbeda. Iya. Nah, ondel-ondel ini kan banyak banget istilahnya tuh yang pakai itu kan anak-anak remaja kayak gitu. Yeah. Itu gimana tuh pendapat kalian? Kalau menurut saya, anak-anak remaja yang menggunakan ondel-ondel itu menurut saya biasa aja sih. Kalau menurut saya, pasti anak remaja itu juga punya alasan tersendiri untuk mencari uang seperti itu. Bisa saja masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah orang-orang yang terpinggirkan. Kayak sekarang kan, siapa sih yang tahu ondel-ondel? Nggak ada yang tahu. Mungkin dari situ mereka selain mencari uang karena ekonominya, juga ingin melestarikan ondel-ondel. Walaupun menurut saya juga caranya memang salah, tapi ya apa boleh buat, mereka bisa saja tergerus dengan suatu peradaban. Itu sih kalau menurut saya gitu aja. Ditya? Oke. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya remaja, atau bahkan biasa kita lihat tuh anak-anak udah keliling, bawa ondel-ondel, ngamen, itu nggak bisa dibenarkan sih, karena yang namanya tugasnya anak-anak itu ya belajar di rumah, main, dan yang nggak seharusnya mereka bekerja seperti itu gitu. Karena kan mereka juga masih di bawah umur, yang pertama. Yang kedua juga mereka belum bisa yang namanya untuk menjaga dirinya sendiri, menjaga apa yang mereka punya gitu. Kalau menurut saya sih nggak bisa
yang namanya anak kecil itu diperbolehkan atau bahkan diharuskan untuk bekerja minimal, ya biarpun mengamen, tapi kalau menurut saya pribadi itu nggak bisa dibenarkan. Saya boleh menambahkan nggak? Maksudnya Boleh. membantah. Silakan. Mengambil dari omongan Dita yang tadi yang anak kecil itu tidak boleh ini. Apabila anak kecil itu tidak punya orang tua, bagaimana? Apabila anak kecil itu yang lahir memang dari keluarga susah, yang bapak ibunya sakit, bagaimana? Kita tidak boleh memukul ratakan semua anak kecil tidak boleh bekerja menurut saya. Semua anak kecil belum tentu tidak boleh bekerja. Karena kenapa? Keluarganya itu mendukung nggak? Kalau mungkin anak kecil itu ngamen, bapaknya kaya, bapaknya pejabat, ibunya pejabat, masih ngamen, itu menurut saya child abuse. Tapi kalau bapaknya ini sakit, dan ibunya ini tidak berpendidikan, anak kecil ini harus bekerja, itu menurut saya lumrah saja. Karena mau gimana juga, mereka harus bertahan hidup. Itu menurut saya. Kalau sebenarnya saya pribadi sih ya, mungkin ya memang benar ada beberapa situasi yang mungkin mau nggak mau, bisa nggak bisa mereka harus bekerja. Tapi kalau saya melihat dari sisi mereka tuh anak-anak. Dan saya rasa bahkan mungkin sekarang itu udah ada yang namanya biaya-biaya untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Jadi kalau misalkan saya melihatnya mereka tuh intinya nggak bisa untuk bekerja dan nggak bisa dipekerjakan gitu. Kalau saya pribadi, terlepas dari apapun situasinya, terlepas dari keterpaksaan atau seperti apa, menurut saya pribadi ya nggak bisa yang namanya anak kecil tuh dipekerjakan. Di sini saya sedikit setuju sama Ditya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau seorang anak gitu masih wajib dinafkahi oleh ayah dan orang tuanya, wajiblah dinafkahi sama orang tuanya seperti itu. Yeah. Tetapi emang karena ekonomi di Indonesia ini sendiri belum rata, apalagi banyak anak-anak, bukan banyak lagi tapi sangat banyak ya, masih banyak yang luntang-lantung yang di jalanan seperti itu, kalian pernah lihat lah ya pokoknya. Nah itu pasti banyak dari mereka yang nyari uang sendiri, entah itu buat jajan, entah itu buat makan segala macam. Jadi di sini emang tengah-tengah ya kalau saya lihatnya. Setuju. Lalu Pemprov dan Ormas Betawi kan udah sepakat nih larang ondel-ondel ngamen di jalan, dan itu masuk ke pasal 39 dan pasal 40 Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Tentang ketertiban umum. Menurut kalian kayak gimana? Pendapat kalian menyikapinya bagaimana? Kalau menurut saya, undang-undang itu nggak menyikapi seluruhnya gitu, cuman kayak menyikapi tentang sosial budaya saja. Memang benar sosial budaya, tapi kita harus mikirin kayak ekonominya tuh gimana. Seperti itu sih. Kalau budaya, saya setuju tentang undang-undang itu, tapi kan balik lagi. Sampai sekarang aja saya masih ngelihat banyak ondel-ondel di kiri kanan jalan. Maksudnya, apakah undang-undang itu berlaku buat kapan? Ya sampai sekarang aja ondel-ondel masih berkeliaran gitu. Maksudnya undang-undang ini tuh berlaku nggak sih? Itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, gimana bisa mereka dengan tenang itu dikasih undang-undang seperti itu? Maksudnya larangan seperti itu. Pada dasarnya aja anak kecil zaman sekarang aja tahu ondel-ondel itu dari mana? Pasti dari orang-orang yang ngamen di pinggir jalan. Kalau misalkan itu hilang, saya rasa sih ya, ondel-ondel lama-lama hilang. Ondel-ondel lama-lama nggak ada, kebudayaan tuh nggak ada. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Perda itu udah benar ya, karena kan mereka mementingkan yang namanya ketertiban umum. Karena memang benar kalau misalkan kita lihat itu banyak pengamen-pengamen ondel-ondel di jalanan itu yang bisa dibilang tidak menaati peraturan di jalan gitu. Ada yang suka melewati batas mereka harus jalan, jadi membuat jalanan tuh macet, itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya
Sudah benar, tapi memang mungkin harus ya namanya ada aksinya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, perda tersebut sudah bagus karena mementingkan ketertiban umum di jalanan gitu untuk pengguna kendaraan bermobil atau bermotor lainnya gitu. Kadang para pengamen tersebut suka menutupi badan jalan sehingga banyak titik-titik kemacetan dikarenakan mereka berjalan di pinggir jalan yang melewati jalanan untuk kendaraan gitu. Kalau menurut saya itu udah bagus. Saya ingin berinterupsi ya, maksudnya Ditya bilang itu menertibkan jalan. Menertibkan jalan itu banyak cabangnya. Maksudnya bisa menertibkan secara paksa, bisa menertibkan secara teratur. Kalau menurut saya, itu menangkap-nangkap itu maksudnya kayak membawa, kan Satpol PP biasanya kan Satpol PP datang, diamankan, itu menertibkan secara paksa. Tapi kalau saya secara pribadi, saya ingin menertibkannya aja, menertibkannya itu dengan cara dikasih tahu, maksudnya ini loh kamu ngamen tuh lewat sini, jangan jalan-jalan kemana-mana, bukan berhentikan secara paksa gitu kan, ditarik, maksudnya itu paksa kan, maksudnya Satpol PP kayak gitu. Menurut saya itu tidak baik. Kan si yang ondel-ondel ini tuh punya alasan pasti kenapa dia harus kayak gitu, kenapa dia mau kayak gitu. Alasan bisa bermacam-macam lah, tapi kalau caranya memaksa seperti itu menangkap, saya tidak setuju. Lebih baik ditertibkan secara teratur. Yang punya mobil motor tentram, yang ngamen tentram. Menurut saya seperti itu. Menurut kalian ondel-ondel ini sebenarnya ganggu gak di jalanan? Karena walaupun udah udah ada larangannya, udah ada perdanya, tetap masih ada yang berkeliaran di luar, bahkan kalau keluar rumah tuh setiap hari ada kali. Itu gimana menurut kalian, tuh ganggu gak? Kalau saya pribadi ya, saya terganggu memang, tapi saya melihatnya mempunyai alasan lain. Walaupun terganggu, tapi saya mengerti. Pada zaman sekarang ini, kebudayaan termakin terkikis. Dan orang itu pun juga punya maksud lain-lain, seperti saya bilang tadi. Ada yang untuk... Saya pernah loh lihat ondel-ondel yang nggak pakai... Kan biasanya ondel-ondel itu cuma pakai sound gitu kan, sama Bluetooth. Suaranya tuh dari Bluetooth-nya itu, ngerti nggak maksudnya? Kayak musik langsung jadi. Nah, ini saya pernah lihat yang bener-bener proper. Dia pakai tanjidoran, dia pakai yang main alat musik Betawi yang bisa digesek tuh kayak apa? Biola. Berarti keseniannya tuh benar-benar kesenian karena termasuk alat musiknya juga, Iya. juga. Berarti itu saya jadi punya alasan. Usahanya tuh jadi lebih ada gitu loh. Iya. Daripada yang cuma pakai suara langsung alias speaker langsung. Saya belajar dari situ, maksudnya ini orang bukan cuma mau nyari uang, dia tuh pengen ngasih tahu gua ada loh gitu, maksud saya. Ditya, bagaimana Ditya? Kalau saya pribadi ya udah jelas terganggu ya, karena yang pertama kalau misalkan kita melewati mereka tuh susah ya, karena kan biasa jalan tuh kan dua arah. Kadang kalau misalkan kita mau ke kanan, sementara dari arah lain pun ada kendaraan lain, jadi menurut saya itu membuat kita terganggu banget, apalagi jalanannya kecil. Terus yang kedua, karena suaranya itu terlalu besar. Ya mungkin kalau kita melewati udah selesai gitu, tapi kalau menurut saya nggak bisa deh, pokoknya saya merasa terganggu gitu. Jadi ada kasus di mana ini pengalaman saya pribadi gitu, ada teman saya yang takut atau fobia gitu untuk melihat ondel-ondel. Jadi kalau menurut saya itu sangat terganggu, apalagi untuk dia yang takut. Di situ posisinya dia lagi bawa motor, ada ondel-ondel di depan, dan akhirnya ya dia mau nggak mau dia menyingkir sambil gemeter, tangannya sambil gemeter sama bawa motor. Itu saya yang lihat tuh takut sendiri gitu, bukan takut karena apa, karena saya takut mental dia tuh yang
sampai sebegitu takutnya sama ondel-ondel dan terganggu banget sama perjalanan dia gitu. Jadi kalau menurut saya nggak semua orang mungkin bisa menerima itu, apalagi buat orang-orang yang takut sama ondel-ondel. Jadi saya pribadi sih itu pasti terganggu banget gitu yang namanya ondel-ondel ada di jalanan gitu. Karena pasti adalah tempat-tempat di mana ondel-ondel yang seharusnya mereka berada gitu. Jadi saya pribadi ya intinya saya tidak membenarkan adanya ondel-ondel di jalanan karena masih banyak tempat-tempat seperti taman atau ya tempat-tempat lain yang terbuka yang cocok untuk ada ondel-ondel di sana gitu. Jadi gimana nih kesimpulan dari masing-masing kalian tentang ondel-ondel yang ngamen? Jadi menurut saya adalah semua orang itu tidak berpandangan sama kepada ondel-ondel. Menurut saya beda-beda. Setelah saya mengobrol dengan Ditya, agak terbuka juga pikiran saya, tetapi saya mempunyai kesimpulan saya sendiri. Ondel-ondel ini ada karena kan semua warga Jakarta ini lama-kelamaan juga melupakannya ya. Dan mereka juga lama-lama butuh uang. Orang seni itu memang pekerjaannya seperti itu. Maksudnya kalau sudah mentok, ya dia harus mencari jalan yang terbaik lah. Maksudnya terbaik itu adalah terpaksa. Menurut saya seperti itu sih. Jadi intinya kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya masih tetap tidak membenarkan mereka untuk anak-anak kecil ya untuk mengamen di jalanan gitu. Kalau saya masih punya pendirian saya sendiri kalau anak-anak itu tidak boleh dipekerjakan. Tapi mungkin kalau memang ini cara yang untuk melestarikan budaya ondel-ondel ini ya mengapa tidak gitu, dan mungkin harus tetap berkembang dan mungkin ketertibannya harus lebih dipatuhi lagi gitu. Jadi tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak mengganggu masyarakat sekitar. Jadi kalau menurut saya bisa ondel-ondel untuk tetap mengamen, tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka melakukan pertunjukan itu di tempat-tempat yang seharusnya gitu. Oke, jadi di sini kita punya pendapat masing-masing yang berbeda-beda, dengan pandangan yang berbeda-beda, dan juga pengalaman yang berbeda-beda tentunya. Dan menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, opini saya pribadi, sebenarnya ondel-ondel itu emang kalau menurut saya emang mengganggu, tapi di sisi lain itu memang untuk melestarikan budaya, dan juga karena selain melestarikan budaya itu kan juga mencari apa ya istilahnya uang lebih lah buat jajan lah atau apa segala macam, dan itu menurut saya ya wajar lah ya seperti itu. Cuman intinya dari diskusi kita ini, kita sebagai warga negara pastinya punya pikiran atau ide-ide gimana caranya agar budaya kita tidak hilang seperti itu, untuk menjaga lah istilahnya seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi di sini terima kasih Ditya, terima kasih Wildan untuk udah sama-sama diskusikan hal ini. Terima kasih. Sama-sama Liza. Kita tutup ya teman-teman. Sekian untuk video ini. Terima kasih yang udah tonton. Ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.